Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para sesepuh dan senior Perumahan Gria 1IK Komplek Telkom Ciputat, serta Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi virus corona ini, kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya dan diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirun yang dirahmati Allah, menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini, seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia menjalankan puasa di bulan suci ini. Bulan yang mulia, bulan yang dipenuhi rahmat, keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang ikhlas dan penuh kegembiraan. Kita bisa memanen berbagai amal kebaikan untuk bekal kita hidup di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Salah satu amal ibadah yang bisa Bapak kita Ibu lakukan selama bulan suci Masjid Al-Muhajirun yang dirahmati Allah, membaca ayat Al-Quran dengan istiqomah, secara konsisten, secara rutin. Jika kita mampu melaksanakannya secara istiqomah, apalagi bisa berlanjut hingga usainya bulan Ramadan, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah di hari kiamat kelak. Terkait hal ini ada kisah yang cukup menarik yang barangkali bisa menjadi inspirasi kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Terdapat seorang tua di Turki yang sejak usia muda dia sangat-sangat senang terhadap Al-Quran. Hari-harinya dia lalui dengan membaca Al-Quran. Hingga usianya semakin senja, dia tidak lagi mampu membaca Al-Quran dengan jelas. Lalu dia mencoba untuk menyalin Al-Quran itu dengan tulisan tangannya hingga dia bisa membaca kembali ayat-ayat Al-Quran itu. Lalu Al-Quran yang ia tulisnya itu ia bawa kemanapun. Ia bawa kemanapun ia pergi dan setiap hari selalu ia baca. Hingga ia mendekati ajal, ia berpesan kepada anaknya, "Anakku, jika aku meninggal kelak, Al-Quran yang aku tulis ini kamu sertakan ke dalam kubur bersama jasadku." Anaknya mengiyakan pesan bapaknya ini. Dan tidak berapa lama kemudian bapaknya ini meninggal. Dan anaknya menjalankan wasiat bapaknya ini, ia kuburkan bersama Al-Quran yang ia tulis. Setahun kemudian, sang anak pergi ke Mekah Madinah untuk menjalankan ibadah haji. Lalu di sela waktu senggangnya ia berjalan-jalan di sebuah toko kaligrafi. Betapa kagetnya ia menemukan Al-Quran yang ditulis oleh sang ayah berada di dalam toko itu. Lalu ia bertanya kepada si penjaga toko, "Dari mana Anda dapatkan Al-Quran ini?" Penjaga toko menjawab bahwa ia mendapatkan Al-Quran ini dari seorang penggali kubur. "Bisakah Anda pertemukan saya dengan penggali kubur itu?" tanya si anak. "Bisa."
saya akan mempertemukan Anda dengan penggali kubur. Lalu si anak ini bertemu dengan penggali kubur. Dan dia bertanya, dari mana Anda mendapatkan Al-Quran ini? Lalu si penggali kubur mengkisahkan penemuan Al-Quran ini kepada sang anak. Bahwa suatu ketika ia menggali kubur di makam Al-Baqi. Lalu ia menemukan jasad seseorang yang masih utuh. Dan di sampingnya terdapat yang Al-Quran itu dipegang oleh sang anak. Lalu kata si penggali kubur, saya mengambil Al-Quran ini lalu menyimpannya. Namun ketika saya mengalami kesulitan keuangan, saya menjual Al-Quran itu ke toko kaligrafi tersebut. Bisakah Anda mengantarkan saya ke kuburan itu? Saya ingin sekali melihat secara langsung jasad orang yang Anda ceritakan itu. Yang si penggali kubur pun menyanggupinya. Lalu mereka berdua datang ke Baqi, lalu menggali kuburan si pemilik Al-Quran ini. Betapa terkejutnya sang anak ketika ia menyaksikan ternyata jasad si mayat ini adalah benar-benar bapaknya. Ia sangat kaget dan kagum karena dia sendiri yang telah memakamkan bapaknya ini di Turki. Dan pada saat ini dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jasad sang ayah yang ia kuburkan di Turki itu ia saksikan berada di makam Baqi di Madinah. Terkait hal ini, Imam Al-Maliki Al-Hasani berkata bahwa al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Mungkin ini kisah yang berkaitan dengan si pencinta Al-Quran itu. Karena kecintaan dia terhadap Al-Quran, kecintaan dia kepada Rasulullah. Lalu ketika wafatnya oleh Allah, ia didekatkan kepada Rasulullah, ia dipindahkan makamnya ke makam Al-Baqi. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kisah-kisah semacam ini bukan sebuah kisah yang aneh. Karena banyak sekali dijumpai kisah-kisah serupa di banyak-banyak kitab yang tersebar. Jamaah, Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirun yang dirahmati Allah. Semoga sedikit kisah yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran hingga kita nanti kelak menjadi orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah di akhirat kelak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kami dari kepengurusan DKM tidak bisa memberikan fasilitas yang lebih bagi Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah di masjid ini. Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin bisa memberikan kemudahan, bisa memfasilitasi Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.